Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Di sini ada 5 buah soal yang akan saya bahas. Mari kita selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama di sini adalah limit X mendekati 2 dari 2X ditambah 1. Menentukan nilai limit pada dasarnya adalah intinya memasukkan nilai X, di sini X mendekati 2 ke dalam fungsinya. Di sini ke dalam fungsinya yaitu 2X ditambah dengan 1. Ya. Memasukkan nilai X mendekati berapa ke dalam fungsinya. Asalkan hasilnya adalah bukan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, tahingga per tahingga, dan tahingga plus minus tahingga. Asalkan jangan hasilnya jangan ini. Kalau hasilnya ini, maka bukan merupakan suatu penyelesaian. Maka harus diselesaikan dengan cara yaitu difaktorkan, setelah itu kemudian disederhanakan. Atau kalau bentuknya akar, maka harus dirasionalkan, kemudian disederhanakan, baru kita substitusikan. Atau kita gantikan nilai X mendekati berapa. Itu seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk jawab soal yang pertama. Untuk soal yang pertama adalah limit X mendekati 2 dari 2X ditambah dengan 1. Kita substitusikan aja, nilai X-nya diganti dengan angka 2. Sehingga 2 dikali dengan X-nya adalah 2 ditambah dengan 1. Sama dengan 2 kali 2 hasilnya adalah 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Selesai. Mudah sekali. Intinya adalah kita substitusikan nilai X mendekati berapa. Asalkan hasilnya bukan bentuk tak tentu. Oke, kita langsung lanjut. Soal yang nomor 2. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat kurangi 3X tambah 2 dibagi dengan X kurangi 1. Kita substitusikan saja nilai X-nya jadi X mendekati 3. Sehingga X-nya kita ganti dengan 3. 3 kuadrat dikurangi dengan 3 dikali dengan X-nya adalah 3 ditambah dengan 2 dibagi dengan X kurangi 1. X-nya adalah 3 dikurangi dengan 1. Sehingga sama dengan 3 kuadrat hasilnya adalah 9 dikurangi dengan 3 kali 3 9 ditambah dengan 2 dibagi 3 kurangi 1, maka hasilnya adalah 2. 9 kurangi 9, 0, ditambah dengan 2, hasilnya adalah 2. Dibagi dengan 2, maka hasilnya sama dengan 1. Selesai. Oke, mudah sekali ya. Lanjut, soal yang nomor 3. Kita substitusikan saja. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah 2X kurangi 8 dibagi dengan X kurangi 2. Setiap ada X diganti dengan 2. Sehingga 2 kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan X-nya adalah 2 dikurangi 8 dibagi dengan X-nya adalah 2 dikurangi dengan 2 sama dengan 2 kuadrat hasilnya adalah 4 ditambah dengan 2 kali 2 4 dikurangi dengan 8 dibagi 2 kurangi 2 jelas 0 ya. Sama dengan 4 tambah 4, 8. 8 kurangi 8, hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ini merupakan bentuk tak tentu di sini nih. Bentuk tak tentu. Maka ini bukan merupakan suatu penyelesaian. Sehingga harus diselesaikan dengan cara apa? Karena di sini persamaan kuadrat, maka kita harus faktorkan. Sehingga saya tuliskan di sini limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah dengan 2X dikurangi dengan 8 dibagi dengan X kurangi 2. Sama dengan limit X mendekati 2 yang atas kita faktorkan. Cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat adalah kita buat dalam kurung 2. Nah, kita buatkan dalam kurung 2. Ini dibagi dengan X kurangi 2. Karena di sini bentuknya persamaan ini ada yang bawah. Cuma ada X kurangi 2, bentuk sederhana. Yang di sini kan X kuadrat tambah 2X kurangi 8. Karena depannya adalah X kuadrat, maka depannya sini adalah
X, sini X. Kemudian lihat tanda belakang. Belakangnya adalah negatif atau kurang. Kalau belakangnya kurang atau negatif, maka tandanya untuk mengisi di sini adalah satunya plus, satunya adalah min. Sudah pasti tuh. Tapi kalau belakangnya plus, maka bisa plus-plus atau min-min. Ya, untuk isi tanda yang ada di sini. Tapi kalau belakangnya min, maka jelas satunya plus, satunya min. Kita buat satunya plus, satunya adalah min. Kita buat seperti ini. Kemudian kita lihat tanda tengah. Tanda tengahnya adalah plus, maka angka plusnya nanti harus lebih besar. Setelah itu baru kita lihat angka belakang. Angka belakangnya adalah 8. Berapa kali berapa biar hasilnya adalah 8. Di mana angka plusnya harus lebih besar. Contoh, 8 kali 1. Kan hasilnya 8. Selain 8 kali 1, 4 kali 2. Ya kan? Nah, untuk ngisi angka yang di sini apakah menggunakan 81 atau 42? Ya, kita tinggal jumlahkan saja di sini. Plus 8 kurangi 1, maka hasilnya adalah 7. Kemudian yang di sini plus 4 dikurangi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Manakah nilai yang sesuai angka yang ada di tengah sini? 2, maka pakainya yang ini. Karena di sini 2. Sehingga satunya 4, satunya adalah 2. Itu cara memfaktorkan. Nah, nanti setelah itu, setelah difaktorkan, baru kita sederhanakan. Yang sama kita hilangkan, kita coret. Ini kan sama, X kurangi 2, ini X kurangi 2. Sederhanakan, coret saja. Sehingga sisanya adalah limit X mendekati 2 dari X ditambah dengan 4. Setelah disederhanakan, baru kita substitusikan nilai X-nya diganti dengan angka 2. Sehingga 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. Selesai. Caranya seperti itu. Jadi kalau bentuknya bentuk tak tentu hasilnya, maka ini bukan merupakan suatu penyelesaian. Maka harus difaktorkan. Oke, mudah sekali ya. Oke, kita lanjut. Soal yang keempat. Untuk soal nomor 4, di sini adalah limit X mendekati 5 dari X kuadrat kurangi 4X kurangi 5 dibagi dengan X kuadrat kurangi 8X tambah 15. Seperti biasa, kita cek dulu hasilnya apakah bentuk tak tentu, maka kita substitusikan. Setiap ada X diganti dengan 5, sehingga 5 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan 5 dikurangi dengan 5 dibagi X kuadrat yaitu 5 kuadrat dikurangi 8 dikali dengan 4 dikali dengan 5 ya. Dikali dengan 5, X-nya 5 kan. Ditambah dengan 15 sehingga sama dengan 5 kuadrat yaitu 25 dikurangi dengan 4 kali 5 hasilnya adalah 20 dikurangi dengan 5 dibagi 5 kuadrat yaitu 25 dikurangi dengan 8 kali 5 yaitu 40 ditambah dengan 15 sama dengan 25 kurangi 20 hasilnya adalah 5. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Dibagi 25 kurangi 40 maka negatif 15. Negatif 15 ditambah dengan 15 maka hasilnya adalah 0. Maka ini bentuk tak tentu, tak tentu, tak tentu. Karena bentuk tak tentu, maka kita selesaikan dengan cara apa? Kita faktorkan. Oke, kita faktorkan. Limit X mendekati 5 dari X kuadrat dikurangi 4X dikurangi dengan 5 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 8X tambah 15 sama dengan limit X mendekati 5 dari ini kita buat dalam kurung 2. 2 dalam kurung 2. Yang bawah juga sama karena di sini X kuadrat, maka buat dalam kurung 2 persamaan kuadrat. Nah, karena di sini depannya adalah X kuadrat, maka satunya X, satunya lagi juga X sama. Ini juga sama, X, X. Kemudian kita cari yang atas dulu.
Yang atas tanda belakangnya adalah di sini min. Maka jelas kalau sininya min, maka satunya plus, satunya adalah min. Kita buat plus dan min. Lihat tanda tengah. Tanda tengahnya adalah min. Maka nanti angka minnya harus lebih besar. Kita lihat angka belakangnya 5. Berapa kali berapa biar hasilnya adalah 5? Jelas, cuma ada satu, yaitu 5 kali 1 atau 1 kali 5. Selain itu kan tidak ada, maka bisa langsung diisikan di sini. Karena cuma ada satu angka, maka langsung bisa diisikan di sini. 1, 5. Kemudian yang bawah, yang penyebut. Lihat tanda belakang. Tanda belakangnya di sini adalah plus. Kalau plus itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak plus sama plus, ya min sama min. Caranya lihat tanda yang di tengah. Oh, di tengahnya adalah min. Maka pakainya yang min dengan min. Tapi kalau tengahnya di sini plus, maka pakainya yang plus dengan plus. Itu cara memfaktorkan, cara yang lebih mudah. Karena di sini tengahnya min, maka pakainya min dengan min. Kita lihat angka belakangnya itu 15. Berapa kali berapa biar hasilnya adalah 15? Contoh, 3, 5. Kemudian 1 kali 15. Nah, pakai yang mana? Apakah ini ataukah ini? Kita jumlahkan di sini. Negatif 3 dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah negatif 8. Kemudian negatif 1 dikurangi dengan 15. Maka hasilnya adalah negatif 16. Mana yang hasilnya adalah di tengah ini, yaitu negatif 8. Kan ini. Sehingga pakainya adalah 3 dengan 5. Sininya 3. Sininya adalah 5. Yang sama kita sederhanakan, coret saja. Ini kan sama dengan ini. Sehingga sisanya di sini sama dengan limit X mendekati 5 dari sisanya adalah X ditambah dengan 1 dibagi dengan X dikurangi dengan 3. Sehingga sama dengan setelah bentuknya seperti ini atau setelah disederhanakan, maka kita tinggal substitusikan nilai X mendekati berapa. Di sini X mendekati 5, maka setiap ada X diganti dengan angka 5. Maka X-nya ganti 5. 5 ditambah dengan 1 dibagi dengan X-nya adalah 5 dikurangi dengan 3. Sama dengan 5 tambah 1 hasilnya adalah 6. Dibagi dengan 5 kurangi 3 hasilnya adalah 2. 6 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Selesai. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 5. Soal nomor 5 adalah limit X mendekati 4 dari X kurangi 4 dibagi dengan akar X kurangi 2. Seperti biasa, kita substitusikan dulu. Apakah hasilnya adalah bentuk tak tentu? Nah, setiap ada X diganti dengan 4. Sehingga 4 dikurangi dengan 4 dibagi akar X. X-nya adalah 4 dikurangi dengan 2. 4 kurangi 4 jelas 0 ya. Per akarnya 4 yaitu 2. 2 kurangi 2 jelas 0 lagi. Ini adalah bentuk tak tentu. Maka ini bukan merupakan suatu penyelesaian. Sehingga limit X mendekati 4 dari X kurangi 4 dibagi dengan akar X dikurangi 2 sama dengan, karena di sini bentuknya akar, penyebutnya adalah bentuk akar, maka harus dirasionalkan. Beda dengan tadi, kalau tadi bentuknya adalah persamaan kuadrat ya. Kalau ini bentuk akar. Kalau bentuk akar harus dirasionalkan. Sehingga harus dikalikan dengan sekawannya. Sehingga limit X mendekati 4 dari X dikurangi 4 dibagi dengan akar X dikurangi dengan 2, kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar X lawannya ini, maka jadi plus 2 dibagi dengan akar X plus 2. Kalikan dengan sekawannya penyebutnya. Kalau di sininya min, maka sininya plus. Sehingga sama dengan limit X mendekati 4. Kita kalikan yang atas dengan atas, yang bawah dengan bawah. Yaitu X dikurangi 4 dikali dengan akar
X ditambah dengan 2 dibagi, yang bawah kan sama ini bentuknya, akar X kurangi 2 kali akar X ditambah dengan 2. Ya, kita operasikan dulu di bawah nih, di sini. Sehingga limit X mendekati 4 dari X kurangi 4 dikali dengan akar X tambah 2. Yang bawah kita operasikan dulu. Akar X kurangi 2 dikali dengan akar X tambah 2. Setiap perkalian bentuknya sama, bedanya adalah satunya min, satunya plus, atau kebalikannya, satunya plus, satunya min, maka hasilnya adalah bilangan yang ada di depan, di sini yaitu akar X dikuadratkan, yang di depan dikuadratkan, dikurangi dengan yang belakang yaitu 2 dikuadratkan. Nah, setiap perkalian yang sama, ini kan sama, akar X ya, akar X, 2 ya sama-sama 2, maka yang depan dikuadratkan dikurangi yang belakang dikuadratkan. Sehingga sama dengan limit X mendekati 4 dari X kurangi 4 dikali dengan akar X ditambah dengan 2 dibagi akarnya X. Akar X dikuadratkan ya. Akar X dikuadratkan. Setiap bentuk akar dikuadratkan maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga akar X dikuadratkan maka hasilnya adalah X. Dikurangi 2 kuadrat. 2 kuadrat yaitu 4. Ini kan sama. Karena ini sama dengan ini maka bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara disederhanakan. Kita coret saja ini. Karena sama. Sehingga sisanya adalah limit X mendekati 4 dari akar X ditambah dengan 2. Nah, setelah disederhanakan, baru kita substitusikan nilai X mendekati 4. Berarti setiap ada X di sini diganti dengan angka 4. Sehingga akar 4, X-nya ganti 4 ya, ditambah dengan 2. Sehingga akarnya 4 berapa? Yaitu 2. Ditambah dengan 2. Maka didapat hasil 4. Selesai. Itulah cara menentukan limit fungsi aljabar. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.